Penuhan Roh Kudus itu satu peristiwa yang mungkin tidak akan sama, saudara ya, manifestasinya. Tidak akan sama pengungkapannya antara pengalaman Pantekosta pertama di dalam yang diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 dengan pengalaman-pengalaman Pantekosta sesudahnya. Walaupun kata Pantekosta diambil dari angka 50, karena Pantekosta itu artinya gocap 50. Ya, nggak ada arti lain, saudara. Orang Yunani kalau bilang 50 itu Pentekostes, gitu. 50. Kalau orang kita bilang 50 gocap. Jadi gocap itu artinya Pentekostes. Pentekostes artinya 50. Kenapa jadi Pantekosta? Ya karena udah lidah banyak orang ya mengucapkan itu. Tidak ada arti kata Pantekosta itu, kecuali artinya adalah 50. Tetapi kemudian kenapa menjadi mendunia sekali ya, pengalaman ini? Sebab pada hari yang dikenal dengan Pantekosta itu, atau hari 50, hari ke-50, itu ada pekerjaan yang sangat unik sekali terjadi di kolong langit ini. Ya. Unik karena memang belum pernah ada pekerjaan-pekerjaan yang serupa, yaitu datangnya api yang ya sebutlah yang yang hinggap. Nah, saya pakai kata gitu sajalah. Yang hinggap di atap rumah tempat di mana orang-orang beriman ini berdoa. Tapi api itu persis seperti yang terjadi di salah satu puncak Sinai, tempat Musa melihat api itu. Api yang diam di tempat, tidak membakar, tidak melalap atau melahap bangunan, di situ-situ aja. Ya. Dan api itu berhasil membuat orang-orang yang berada di bawahnya, yang berdoa, yang berada di dalam gedung itu mengalami pekerjaan roh yang ditandai dengan berbahasa baru, ya, berbahasa asing. Kalau dalam terjemahan lain disebut berbahasa baru atau sama sajalah. Artinya bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu, bukan bahasa daerah, ya, bukan bahasa perantauan. Gitu. Karena yang berdoa itu banyak orang-orang rantau, saudara, banyak orang-orang rantau yang berdoa di situ. Tapi bukan bahasa perantauan dipakai, bukan bahasa ibu dipakai, bukan bahasa lokal, bahasa daerah lokal dipakai, bukan juga bahasa internasional dipakai, bukan juga bahasa Roma yang dipakai. Tapi bahasa baru. Nah, itu yang unik. Tapi tadi saya katakan, saudara, bahwa manifestasi itu bisa saja tidak sama pada pengalaman-pengalaman Pantekosta berikutnya. Walau tidak lagi di hari ke-50. Bisa di hari yang lain. Karena pengalaman Pantekosta ini seiring dengan pelayanan rasul-rasul itu gemanya semakin lama semakin kuat. Ya, boleh saya katakan sejak dari pencurahan pertama, yaitu pada hari ke-50 itu dari Paskah, ya. Makanya kenapa disebut hari Pantekosta. Sejak dari turunnya Roh Kudus pertama pada hari ke-50 sejak Paskah, sampai dengan pelayanan-pelayanan para rasul kurang lebih
Kalau dihitung saudaranya 25 tahun kemudian. Sampai di pelayanan terakhir dari sebutlah Rasul Paulus. Yohanes lebih akhir lagi. Tetapi kita tidak mendapatkan berita, tidak mendapatkan pesan tentang pekerjaan Roh Kudus ini sangat rinci. Tidak serinci Paulus. Ya, Paulus memang rinci sekali. Jadi kita bersyukur kita mempunyai Paulus yang merinci tentang pekerjaan Roh. 25 tahun setelah pencurahan pertama, pekerjaan Roh Kudus itu sebenarnya makin lama makin meluas. Tetapi kita tidak mempunyai data di dalam Alkitab. Seperti apa manifestasinya? Tidak ada, saudara. Satu-satunya manifestasi yang terjadi hanya di Kisah Rasul pasal 2. Yang saudara kenal, mungkin perlu kita baca dulu ayat itu ya. Kisah Rasul pasal 2. Cuman itu saja. Dan boleh saya katakan untuk kali pertama sekaligus sebagai yang terakhir dari manifestasi pencurahan Roh Kudus. Yang populer lah kemudian di dalam gerakan Pantekosta. Saya sebut begitu ya. Yang sangat populer kemudian di dalam gerakan Pantekosta dan sudah menjadi viral, saudara. Pantekosta itu identik dengan ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 saja saya baca, walau harusnya bukan ini memang ayat yang akan saya bawa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, duduk untuk berdoa maksudnya. Ya, makanya kemarin kan saya bilang yang suka mau duduk berdoa nggak apa-apa, duduk. Doa nggak harus juga berdiri, nggak harus juga berlutut. Tapi yang jelas jangan tiduran. Ya, saya takutnya nggak jadi doa, saudara. Dan tampaklah ayat 3, kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, ini yang saya mau katakan sesuatu yang unik, yang Alkitab hanya bisa membahasakan dengan kata lidah-lidah. Kalau saudara baca ayat ini lidah-lidah, jangan saudara samain dengan lidah kita. Jadi kalau begitu ngapain nih? Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini orang yang berdoa lidahnya berapi semua. Enggak, saudara. Tapi kata lidah-lidah itu karena pekerjaan roh yang mereka lihat, mereka enggak bisa gambarkan. Mereka mau sebut itu petir, bukan petir. Mereka mau sebut itu kilatan, bukan juga. Mereka mau sebut itu semacam kayak spektrum cahaya, bukan juga. Mereka mau sebut apapun susah, saudara. Mungkin yang paling gampang yang mereka sebutkan menurut mereka, ya kata lidah-lidah. Walaupun itu tidak sama dengan yang kita bayangkan dengan lidah ini. Pokoknya manifestasi Roh Kudus pada waktu itu memang sangat spesial, sangat unik. Sehingga orang yang mau menceritakannya bingung mencari kosakatanya. Paham saudara situasinya ya? Saking megahnya pekerjaan Allah itu, orang yang mau menuliskan supaya nanti dia bisa ceritakan ke orang lain, dia bingung untuk milih ungkapannya. Apa kira-kira itu? Maka hanya ditulis dengan kata lidah-lidah. Seperti nyala api, tapi bukan api. Seperti nyala api. Lalu ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lidah-lidah itulah yang kemudian hinggap, saudara. Entah di atas kepala para pendoa-pendoa ini, entah mungkin mengenai bagian tubuh mereka yang lain, karena mereka duduk. Maka lidah-lidah ini yang tidak lain adalah manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Alkitab, saudara, biasa mengenalnya dengan penggambaran apa? Burung merpati, ya kan? Itu umum. Apalagi? Air, umum. Lalu apa lagi?
anggur, umum. Apalagi minyak, umum. Umum karena memang banyak kali kita akan menjumpai figuran-figuran seperti itu. Apalagi ya setelah itu, angin, umum. Tapi kalau disebut lidah-lidah kan tidak umum. Dan saudara pun sulit membayangkannya. Kalau merpati ya jelas merpati, siapa sih nggak tahu merpati, saudara. Ya, air, api, itu juga dilambangkan. Anggur, kita kenal buah anggur. Angin aja saudara nggak bisa lihat angin. Ya, nggak ada yang bisa lihat angin kan? Nah gitu. Tapi Alkitab berkata bahwa Roh Kudus juga dilambangkan dengan angin. Itu Yohanes pasal 4. Itu ditulis di sana. Tapi yang tidak umum adalah ketika Roh Kudus digambarkan dengan lidah-lidah. Jadi supaya saudara tahu lidah-lidah di sini adalah Roh Kudus. Karena ayat 2 dengan jelas berkata, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi itu Roh Kudus, saudara. Cuma kadang saya mikir ya, kenapa Roh Kudus tidak turun di dalam bentuk burung merpati seperti pada waktu Yesus keluar dari air. Kan lebih enak. Begitu kita berdoa, tahu-tahu ada burung merpati, mencelok semua. Wah, ini orang penuh Roh Kudus. Nanti saudara, kalau itu Tuhan tahulah watak manusia. Makanya kenapa Tuhan tidak izinkan waktu pencurahan Roh Kudus bukan burung merpati yang datang. Nanti orang-orang di masa sekarang supaya kelihatan penuh Roh Kudus, beli burung merpatinya duluan. Gitu, bawa ke gereja, lepasin di gereja. Wow, Roh Kudus turun gitu. Ya. Kan manusia ini kan wataknya kan selalu lebih pinter saudara dari Alkitab gitu. Ya. Jadi saya baru mikir, oh ya Tuhan tahulah kenapa bukan burung merpati. Justru yang paling unik adalah lidah-lidah. Tapi supaya saudara tahu bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Allah tidak ingin pekerjaan Tuhan itu dipetakan, dirumuskan, gak boleh. Itu harus jadi pengalaman. Nah, satu pengalaman yang kemarin kita lihat kan, Roh Kudus memberi hidup. Sekarang, ini di sini sudah ya, jangan kelamaan di sini. Ini hanya pendahuluan. Nanti sambung lagi. Kita kan masih khotbahnya masih panjang, masih 8 hari lagi. Ya. Nah, hal kedua yang Tuhan kasih, ya, yang Roh Kudus kerjakan. Sekarang kita ke Roma pasal 8, ayat 14 sekarang kita baca, sampai 17. Kemarin kan ayat 1 sampai 8. Walau seharusnya, saudara, kita mestinya baca sampai ayat 13. Karena memang bagian pertama yang sedang diungkapkan oleh penulis kitab Roma ini, yaitu Paulus, untuk menerangkan tentang pekerjaan Roh Kudus itu yang pertama memang dari ayat 1 sampai 13 harusnya. Ya, tapi sudahlah, toh kita sudah lihat itu, ya. Nah, yang kedua dari ayat 14 Paulus menulis begini. Roma 8 ya, 14 sampai ayat 17. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oh, keren. Dipimpin Roh Allah, anak Allah. Tapi dalam hal apa, saudaranya? Nanti kita lihat. 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Boleh gak saudara sekarang menyebut kata ya Aba, ya Bapa? Boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Boleh, panggil ya Aba, ya Bapa. Pertanyaannya, itu datang pekerjaan roh atau karena kita udah ngecap? Kan gitu. Ya kan? Nah itu nanti kita bahas itu. Lalu ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini ayat ini perlu saudara pahami. Setelah roh membebaskan kita, maka yang kedua, roh disebut
memimpin kita. Kan ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara mesti tahu dulu kata memimpin di sini maksudnya apa. Memimpin di sini bukan berarti dia mengambil kepemimpinan, dia memerintah. Kata memimpin di sini maksudnya dia menuntun. Dia yang kemudian menggandeng. Dia yang kemudian mengantar. Dia yang di depan kita menuntun. Saudara pernah lihat orang jalan gandengan? Pernah kan? Rata-rata sejajar ya. Kan gandengan sejajar. Tapi pernah nggak lihat orang gandengan tapi di pematang sawah? Bisa nggak sejajar? Nggak bisa, depan belakang. Orang bilang gandengan kok depan belakang. Ya nggak apa-apa juga dong. Kan gandengan tuh artinya tangan yang digandeng kan, bukan posisinya. Roh Kudus disebut memimpin itu artinya dia tetap akan berada di depan hidup kita, saudara. Karena di depan hidup kita itu ada kepentingannya di situ. Apa kepentingannya? Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa itu kan kita disebut anak Allah sudah ya. Jadi orang-orang yang menerima Roh Kudus dengan sendirinya akan dituntun dia. Akan dituntun sebagai anak Allah. Tapi enggak serta-merta saudara penuh Roh Kudus hari ini saudara disebut sebagai anak Allah. Jangan kemudian menggampangkan istilah seolah kita berkata kita adalah anak-anak Tuhan. Nyanyi lagu kita lah umat pemenang gitu. Lalu saudara kemudian berkata, oh saya sudah anak Tuhan. Sebutan anak Tuhan itu punya beberapa tingkatan kalau saudara mau tahu. Tapi saya nggak mungkin jelaskan di sini karena makan waktu nanti. Tapi yang jelas bahwa sebutan anak Allah itu hampir sama seperti kalau kita memahami anak di dalam tumbuh kembangnya. Ada tumbuh kembang fisiknya sesuai dengan periode perkembangan fisiknya, tapi ada juga tumbuh kembang kepribadiannya. Perkembangan kepribadiannya. Anak kecil, kemudian dia menjadi dewasa, gitu. Kemudian dia menjadi sebutlah orang tua. Itu perkembangan fisik umum. Tapi perkembangan mentalnya bisa lebih cepat, bisa sama jalannya dengan usia, bisa terlambat. Ngerti maksud saya? Bisa terlambat. Ada yang secara umur udah dewasa, kelakuan masih anak-anak. Makanya Paulus bilang itu. Aku waktu dulu kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa pun seperti kanak-kanak. Itu 1 Korintus pasal yang ke-13 dia bilang begitu. Tapi kemudian Paulus bilang, ketika aku dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kata meninggalkan itu pilihan, saudara. Roh Kudus menuntun kita, itu tugasnya. Tapi hal saudara mau digandeng, itu pilihan. Hal saudara mau dituntun, hal saudara mau mengikuti kehendak Roh Kudus, itu pilihan. Tapi tugas Roh Kudus adalah memimpin. Tugas Roh Kudus adalah menuntun kepada pendewasaan. Yang gak mau dewasa, yang gak akan bisa nanti mengikuti jalannya. Kolaps sendiri dia. Gitu. Nah itu sebabnya di ayat yang ke-15, kemudian dilakukanlah satu prosesnya. Mari kita lihat ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kemarin kan saya katakan toh, pada waktu kita diikat oleh dosa, kita dipaksa untuk harus melakukan kehendak dosa. Tidak bisa, tidak harus melakukan apa yang dosa inginkan. Itu sebabnya orang yang dikuasai dosa hidupnya jadi penuh dengan ketakutan. Perhatikan dan camkan ini. Orang yang terikat dengan kuasa jahat hidupnya lebih menakutkan dan lebih dibayang-bayangi ketakutan daripada orang yang bebas hidupnya. Penganut setan
pemuja setan, penyembah setan, itu hidupnya jauh lebih menderita dari orang Kristen. Loh iya, karena kalau setan dibikin salah, tidak ada pengampunan. Kita pengikut Yesus, saudara bikin dosa masih diampuni kan? Makanya keenakan. Kan gitu. Keenakan kan? Setan gak peduli, salah mati. Kan sudah kita bahas kemarin kan? Salah maut. Tapi kalau orang beriman berbuat salah, masih ditebus. Setan gak ada penebusan, karena gak ada cerita setan jadi juru selamat, saudara. Gitu. Makanya orang yang mengikut setan itu selalu dibayang-bayang ketakutan. Sebab sekali dia salah, modiar orang Jawa bilang. Ya, hancur dia. Sekali dia bikin salah. Gak bisa. Tetapi ketika seseorang dilepaskan dari ikatan dosa, nah itu kan kita udah bahas kemarin. Lalu kemudian Tuhan perintahkan rohnya itu untuk mengambil tempat di depan, menuntun kita. Maka siapa yang bisa melawan kita? Kata Alkitab. Sebab kalau yang di depan itu pembesar, orang minggir, saudara. Bukan centeng loh ya. Saya bayangkan kalau seandainya saya jalan sama Pak Presiden, misalkan begitu. Tadinya waktu jalan sendiri nggak ada orang hiraukan. Nggak ada orang hiraukan. Tapi begitu Presiden datang lalu kemudian dia gandeng saya. Percaya saudara, orang akan ngasih jalan sama saya. Kenapa? Ada Presiden soalnya di depan. Nggak peduli mau kasih jalan sama Presiden, yang penting saya pun ikut dikasih jalan. Kan begitu. Tapi karena itulah hidup kita menjadi sangat menyenangkan, saudara. Sebab tidak ada paksaan, Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Ayo berdoa, nggak pernah Roh Kudus memaksa. Setan memaksa para pengikutnya, penyembahnya untuk menyembah setan. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksa saudara untuk menyembah Tuhan. Ada nggak yang merasa terpaksa menyembah di sini? Kalau merasa terpaksa, pulang. Wah, terpaksa sih berdoa ini, nggak enak nanti daripada di WA, gitu kan? Pulang deh. Kalau terpaksa pulang, saudara. Kenapa? Allah tidak pernah memaksakan kehendak. Allah membebaskan kehendak. Karena memang Allah sendiri disebut sebagai roh yang bebas. Tidak memaksakan. Mau saya pimpin, ayo. Mau saya gandeng, ayo. Tapi kalau ada jalan rusak, jangan minta gendong dong. Gitu. Ya jalan tetap. Yang penting jangan melepaskan gandengan. Kan gitu. Paham di sini ya konsepnya, saudara. Karena itulah ayat 15 berkata seperti itu. Saya ulangi ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Karena anak itu otomatis, anak Allah otomatis situasi atau kondisi yang tidak lagi diperbudak, saudara. Kalau anak setan diperbudak. Saya pernah waktu Hagatha masih kecil sekali itu, SD, ke Pegunungan Dieng kita. Satu waktu saya jalan, kan banyak pohon-pohon itu, lalu pohon besar, ada pohon besar yang lobang, gede gitu. Mungkin sengaja dikerowakin gitu ya. Tadinya mungkin ada lubang kecil dikerowakin. Gelap gitu. Tapi kok saya lihat kok seperti ada terang-terang kecil lilin gitu. Ada tukang sapu di situ, di sekitar itu. Karena itu rupanya harus bersih. Daun-daun itu pokoknya tidak boleh kotor lah tempat itu. Harus betul-betul steril. Makanya ada tukang sapu, tapi tukang sapu itu bukan tukang sapu taman. Ternyata memang dibayar khusus untuk orang-orang yang hari-harinya menyembah di situ. Saya mau lihat, ya, nggak boleh mendekat. Dasar saya iseng, saudara. Saya lihat kepala saya masukin. Ada yang lagi duduk bersila. Saya tanya gitu, sama tukang sapunya. Itu ngapain, Pak? Lagi berdoa, Pak. Oh, berapa lama? Saya tanya. Tergantung, Pak. Oh, tergantung apa? Ya tergantung kebutuhannya. Ada yang bahkan sampai semalam-malaman
Dari mulai matahari terbenam sampai matahari terbit. Ada yang sampai 24 jam. Hah? Serius? Iya Pak. Langsung saya mikir nih, orang Kristen di mana ya kalau udah begini? Yang duduk di bawah pohon itu saudara nggak ada AC, nggak ada alat musik, gitu. Duduk aja nih. Kita mau pulang tuh pun saya masih mampir ya. Saya masih mampir tuh, padahal kita udah jalan-jalan itu, udah sore, masih mampir. Masih ada orang itu di situ. Hebat, saya tanya lagi sama tukang sapu, itu orangnya sama? Iya Pak. Yang dari tadi? Iya Pak. Belum keluar? Belum. Break nggak? Enggak. Oh jujur saudara, saya langsung mikir, tempatnya orang Kristen di mana coba? Saudara berdoa AC, coba kita matiin AC. Ya, satu-satu udah mulai pulang gitu. Kita lanjut di rumah aja ya, gitu doanya. Misalkan itu selalu menjadi perenungan buat saya. Kenapa mereka lakukan? Takut. Baru saya tahu nanti tahun-tahun berikutnya saya banyak belajar sama orang yang memang punya pengalaman di dunia itu. Mereka bilang kalau doa mereka nggak selesai, putus di tengah jalan, konsekuensinya berat. Enak kita saudara, kita mau berdoa secepat apapun Tuhan gak marah. Nanti kita saudara berlutut 1 detik, saudara mau berdiri silakan. Tuhan gak akan ngapa-ngapain saudara, gak akan jadi batuk-batuk saudara juga, gak akan jadi tiba-tiba kayak gimana. Saya mikirnya Tuhan terlalu baik engkau ini. Pemuja-pemuja setan ini takut untuk mengkorupsi waktu. Kenapa? Diperbudak. Ada konsekuensi yang mereka akan terima kalau mereka tidak penuhi. Sedangkan jadi anak Tuhan saudara ya. Makanya jadi keenakan, itu saya bilang tadi. Tapi karena itulah saudara harus tahu, Allah memberikan kebebasan kepada kita supaya kalaupun ada orang yang mendapatkan penghargaan, mendapatkan kemurahan dan pemuliaan, nanti ayat 17, maka orang itu betul-betul sangat pantas sebab dia yang sudah memakai kebebasannya dengan sebaik-baiknya. Enggak dipaksa. Kalau dipaksa itu ada orang yang cuman terpaksa. Jujurlah pada diri saudara sendiri. Saudara berdoa ini terpaksa atau tidak? Jangan bicara, jangan kasih tahu saya saudara. Supaya saya jangan sedih. Kalaupun saudara terpaksa datang hari ini, saudara ubah hatimu. Itu aja. Kalau ada yang terpaksa awalnya, aduh terpaksa datang. Kenapa ya? Ya habis saya pelayan nih, gitu misalkan gitu. Kalau nggak datang ntar di absen gitu misalkan gitu. Kalau merasa ya nggak apa-apa saudara ya. Kalau nggak berasa juga tidak apa-apa. Awalnya mungkin saudara terpaksa. Saya bilang pelan-pelan saudara rubah itu. Jadikan itu sukacita. Mumpung Tuhan kita masih berkemurahan sehingga yang tidak berdoa Tuhan nggak ngapa-ngapain saudara juga. Enggak. Kalau setan lain, nggak berdoa bisa jadi sakit-sakitan, mati lah mungkin. Tapi kalau karena kehidupan doa kita kurang, saudara juga kurang sejahtera, ya itu urusan saudara sudah. Gitu loh. Jadi status anak ini yang membuat sekarang hidup kita punya pilihan saudara untuk berubah. Karena apa? Tidak ada lagi tekanan, tidak ada perbudakan, malah yang menguntungkan. Nah, kita lanjut ayat yang ke-16. Roh itu, tadi ayat 15 belum, sorry. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, ini kalimat kedua. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam kebebasan itu Allah melayakkan mulut ini untuk bilang ya Bapa. Sementara Roh Kudus gak pernah melahirkan saudara. Roh Kudus tidak pernah memproduksi saudara. Roh Kudus tidak mempunyai keturunan langsung dan hubungan darah, hubungan kekerabatan dengan saudara. Tapi orang-orang yang kemudian mau untuk mengikut Tuhan, dipimpin, dituntun oleh Tuhan, Allah layakkan mulut kita untuk memanggil orang yang menuntun kita ini, sebutlah orang baru ini dengan sebutan Bapa. Kalau seandainya ada seorang lain menuntun saudara, memberikan saudara kebaikan, lalu langsung saudara bilang Papi gitu. Kira-kira gimana? Belum tentu orang itu mau.
Dan belum tentu kita juga srek istilahnya dengan ucapan itu. Paham ya? Allah melayakkan kita untuk menyebut oknum baru ini yang baru menuntun kita, langsung menyebut seperti orang yang sudah akrab sekali. Papi gitu. Ya Aba, ya Bapa. Maksudnya itu saya setarakan dengan panggilan sekarang. Kalau di rumah Dedi gitu. Itu di rumah gitu ya. Di rumah saya itu ada yang manggil Dedi gitu. Gitu. Karena kalau Melodi panggil bapaknya gitu, Dedi gitu. Jadi dekat kan itu. Lalu kemudian saudara ikut-ikutan manggil Dedi, Dedi gitu. Emang kalau dimanggil Dedi langsung dapat Fanta saudara? Kan enggak ya. Langsung dapat Coca-Cola? Kan tidak juga. Maka saudara harus tahu bahwa kemurahan Allah lah telah memberikan kita semacam jaminan. Tahu jaminan ya? Perskot. Karena nanti yang paling besar menunggu kita itu. Nah kita belum baca ini. Tapi jaminan dulu mulai dengan mengucapkan orang yang sebutlah oknum yang baru sama sekali. Yang belum kita kenal hanya dengan membaca firman. Mendekatkan firman di hati dan di mulut. Tahu-tahu orang ini mengizinkan kita memanggilnya Bapa. Senangnya jadi anak Tuhan saudara. Kita tidak punya hubungan kegerabatan, tapi Allah mengizinkan kita menyebutnya dengan kata Bapa. Dan ayat yang ke-17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini yang saya sebut tadi sebagai keuntungan yang paling akhir. Keuntungan pertama sebagai jaminan kita diizinkan, dilayakkan mengucapkan kata Bapa. Walaupun kita tidak mempunyai hubungan yang paling akrab dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan kita lebih dahulu. Dan itu buat saya luar biasa. Siapa saya ini, saudara? Luar biasa itu. Belum tentu, kalaupun toh kita sering menyebut Bapak, kita betul-betul menjadi anak yang menyenangkan Tuhan. Coba saudara yang punya anak, yang pernah punya anak. Sekali kelakuan anak mendukakan kita, kita mau marah juga tidak bisa, namanya juga anak. Kita tahan itu. Begitulah juga Allah saudara. Kita dilayakkan memanggil nama Bapak, sebutan Bapak. Kita disebut anak. Kita orang baru sebenarnya. Kita hanya dikerabatkan oleh Allah karena iman. Lalu kita bikin ulah. Tuhan mau marah, diam-diam aja. Mau marah sih bisa aja, saudara. Tapi lebih pilih dia diam. Kenapa? Ya ntar juga baik. Maklumlah baru belajar, gitu kan. Tapi kalau udah ditunggu, belajar gak baik-baik, masa belajar gak selesai, belum baik, kan namanya kurang ajar, kan gitu. Kalau di masa belajar harus selesai, saudara. Dan di masa belajar itulah yang sekarang ini kita lakukan. Berapa sering saudara ingin dituntun oleh Tuhan. Sebab hasil dari tuntunan itu yang paling puncak adalah kita disebut sebagai ahli waris. Dan ahli warisnya, kalau saudara mau tahu apa warisannya, kita baca di kalimat tengah ayat 17. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya juga dipermuliakan bersama dengan dia. Warisan yang saudara terima adalah pemuliaan yang sama seperti Yesus. Untuk hal ini saya pending nanti di khotbah berikut. Ya, pemuliaannya itu seperti apa, saudara? Tapi yang jelas yang saudara tahu, sama seperti saudara sedang ngintip nih kira-kira. Bahwa warisan yang nanti akan saudara terima, saudara akan dipermuliakan sama seperti Kristus dipermuliakan. Itu dulu. Tapi syaratnya satu, saudara harus menderita seperti Yesus. Dengan cara bagaimana nih menderitanya? Jangan lagi saudara masalah pukul-pukul, itu masalah penyalipan, kan udah selesai. Paham ya? Jadi kalau disebut dengan menderita di sini apa? Menderita sebab hari-hari Yesus itu lebih banyak tidak nyaman. Kalau saudara baca kitab Markus nanti saudara akan tahu. Pagi-pagi buta, Yesus itu sudah
ke ke bait Allah. Untuk kemudian dia berdoa di situ. Sampai jam 9 dia akan memberikan pengajaran di situ. 9 pagi. Begitu jam 9 selesai, dia akan keluar, saudara, untuk memberitakan firman Tuhan kemanapun. Ketemu orang sakit dia sembuhkan. Ketemu orang susah dia berikan kekuatan penghiburan. Sampai kemudian sudah tengah hari, Yesus beri makan mereka. Makanya hampir selalu di dalam pelayanan Yesus itu setiap matahari mau terbenam selalu ada mujizat Yesus memberi makan. Alkitab cuma menceritakan 2 kali memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Tapi sebenarnya lebih banyak Yesus melakukan itu. Hanya dicatat cuma 2 kali. Hampir setiap kali Yesus melayani. Lalu kemudian sorenya dia akan pergunakan itu untuk pindah ke tempat lain melalui jalur perairan menggunakan laut Danau Galilea. Untuk apa? Ya untuk supaya hemat waktu, saudara. Sebab kalau pagi dia baru jalan, dia akan kehilangan banyak waktu untuk berkhotbah. Selalu di malam itu Yesus jalan pindah keluar kota. Lalu kemudian pagi-pagi kalau tidak di bait Allah, maka Yesus akan mencari rumah sembahyang atau sinagog. Sampai jam 9 mengajar. Selesai jam 9 outdoor lagi. Makanya kalau saya hitung-hitung Yesus itu gak ada istirahatnya. Gak ada istirahatnya loh, saudara. Jadi kalau dia naik kapal tidur, ya ngertilah kita. Capek dia, saudara. Capek dia. Makanya kesian Yesus ini, sudah capek fisiknya, murid-muridnya bikin capek hati. Maka saudara tahu kalau mau menderita, itu artinya jangan pernah bilang capek. Ketika Tuhan sudah kasih waktu saudara bekerja, ditambah lagi Tuhan kasih waktu saudara untuk beribadah, jangan bilang capek, gak bisa, gak ada waktu. Kalau Tuhan persempit waktu saudara, 24 jam saudara dikurangi jadi 12 jam sehari, nangis saudara pasti. Ya Tuhan kurang ini, buat cari duit kurang gitu. Tapi saudara dikasih tambah 1 hari bukan 24 jam, 48 jam, tetap cari duitnya lebih banyak. Betul Pak, amin? Bingung mau jawab apa ya gitu. Tetap saudara, manusia ini. Tapi yang malas dikasih 48 jam, 72 jam, tidurnya juga paling banyak. Dikecilin, dikurangi waktunya, merasa kurang waktu. Dikasih banyak waktu juga, tetap merasa kurang waktu. Pada dasarnya kita yang nggak bisa pakai waktu. Jadi menderita di sini nggak lagi bicara, oh dipukul seperti Yesus, oh itu masalah penyalipan, beda lagi. Ini konteksnya adalah ketika menjadi seorang anak, saudara. Saya ingat dulu ketika Hagatha masih kecil, mamanya itu kan galak sekali. Ya. Belajar mesti serius, nggak boleh salah, pensil jatuh dimarahin. Kadang saya kasihan nih, jadi stres anak ini gitu. Ya sudahlah gitu. Megang pensil jatuh, bilang megang pensil aja jatuh gitu. Gimana nanti mau berdiri di kaki sendiri megang pensil jatuh gitu. Ya itulah ya saudara. Namanya anak kan harapan orang tua tinggi. Betul tidak? Oh jadi anak, maunya jadi apa? Saudara yang punya anak, mau jadi anakmu mau jadi apa? Ya. Presiden? Boleh dong, kan namanya impian. Masa saudara begitu Tuhan kasih anak, ya udahlah nak, mau jadi orang ya puji Tuhan, enggak ya enggak apa-apa. Emang ada yang begitu? Kalau ada yang begitu bertobat loh saudara. Ya, ntar Tuhan ambil anakmu nanti gimana coba? Tuhan kasih kita anak itu supaya kita taruhlah setinggi mungkin, walaupun itu susah untuk untuk kemudian kita bentuk. Tapi itulah penderitaan dari seorang Kristus menjadi anak Allah, menjadi anak tunggal Allah maksud saya. Dia harus selesaikan pekerjaannya, termasuk dia tidak boleh membatalkan pelayanan kemesiasannya. Kan ketika di Taman Getsemane, ucapan terakhir dalam doanya apa? Ya Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Itu yang disebut penderitaan saudara. Pada saudara ada banyak kehendak. Kehendak untuk menyenangkan diri,
kehendak mungkin untuk menyenangkan orang lain, tapi yang lebih tinggi, lebih utama, saudara harus punya kehendak untuk menyenangkan Tuhan di atas segalanya. Silakan saudara mau menyenangkan dirimu sendiri, tidak ada salahnya. Silakan saudara ingin menyenangkan orang tuamu, menyenangkan orang-orang yang kau cintai, itu pun tidak ada salahnya. Tapi jangan salah tempat, jangan salah urutan maksud saya. Urutan pertama adalah senangkan Tuhan dulu. Saudara bisa senangkan Tuhan walaupun ada banyak waktu yang saudara akan jadi seperti seperti terbuang bukan untukmu saja. Bekerja, melayani, nanti besuk orang lagi. Saudara, ini bukan tugas saya harusnya. Gitu. Ini harusnya tugas pengerja misalnya begitu. Tahu-tahu pengerja juga malah nggak bikin apa-apa, saudara. Kalau pengerja nggak bikin apa-apa, kita suruh dia kerja. Gitu. Kalau perlu kerja jadi satpam atau apa gitu ya, daripada dia tidak melakukan apa-apa. Karena memang hidup untuk Tuhan yang paling menderita adalah melakukan apa yang Tuhan senangi dulu, bukan yang kita senangi. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia. Sebab suatu waktu Allah akan berikan kita warisan. Apa itu? Dipermuliakan. Jadi saudara, mintalah Roh Kudus. Hari ini saya nggak pakai hitungan hari, karena sebenarnya hitungan hari banyak yang sudah salah menghitung. Ada yang bilang hari kedua, ini sebenarnya hari ketiga, gitu. Tapi kalau doa sebenarnya hari berapa sih? Perlu 10 hari. Kalau mau dihitung hari Pantekosta, sebenarnya doanya 7 hari, harusnya. Hanya 7 hari, dan harusnya selesai hari Rebo. Tapi kan udah simpang siur orang. Makanya ada yang bilang doa 10 malam, ada yang bilang doa 7 malam. Nah, saya nggak mau pakai itu. Saya pakainya doa menanti pencurahan Roh Kudus, udah lebih aman. Artinya kalau sampai hari Rebo saudara mau nambah, kita tambah. Sampai hari Minggu saudara mau nambah, tiap hari doa kita tambah, gitu kan. Saya kan hanya menunggu saudara. Saudara rindu nggak gitu. Kalau rindu tambah, ayo gitu. Kalau cukup, ya oke. Yang penting kan dituntun. Tuhan hanya menuntun. Saudara mau lepas tangan, dia nggak akan marah. Karena banyak yang dituntun, saudara, nggak cuman kita. Gitu loh. Kita lepaskan tangan, Tuhan cuman bilang, ya ntar anakku yang hilang juga balik sendiri, kan begitu. Betul tidak? Maka daripada saudara menghilang lalu nanti balik, lebih baik saudara nggak usah ngilang. Karena rata-rata yang ngilang susah baliknya, saudara. Susah baliknya. Sementara Tuhan hanya memberikan peluang kepada kita sekalinya. You mau dipimpin, ayo. Tetap saya di depan. Tapi jangan kemudian nanti kita menjadi menjauh, artinya kita tertinggal. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus, saudara. Sebab satu hal yang jelas dari firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kepada saudara sekarang satu kebebasan, tidak lagi perlu ditakut-takuti. Saudara mau banyak berdoa, silahkan. Saudara mau batasi doa, silahkan. Saudara mau melakukannya dengan sukacita, silahkan. Saudara melakukan dengan terpaksa, tanggung sendiri akibatnya. Gitu. Paham ya? Saya nggak nakut-nakuti loh saudara. Cuma kan saudara tahu kalau saya khotbah rada galak kan. Gitu. Saya nggak nakut-nakutin. Kan daripada khotbah saya menina bobok kan lebih bagus saya khotbah galak-galak begitu. Karena Yesus aja lebih galak dari saya. Dia masih meja-meja dia balik-balikin, saudara. Saya nggak pernah balik-balikin kursi, saudara. Haleluya. Mari kita berlutut berdoa. Lagi sekali seperti kemarin, kalau saudara